kembali dalam kasih Tuhan dalam ibadah live streaming Minggu tanggal 5 April 2020, khususnya bagi seluruh jemaat Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Cilincing. Kita persiapkan hati kita, seluruh kehidupan kita. Kita akan masuk dalam ibadah Minggu pagi ini, sekalipun ibadah ini kita tidak bertatap muka tapi lewat live streaming hari ini. Saya percaya kuasa Tuhan tetap berlaku di dalam hidup kita. Dia senantiasa menolong kita, tidak membiarkan kita jatuh. Saya percaya kita akan memulai ibadah ini dengan kita akan memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Menghadap
kita, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan menyerahkan ibadah ini ke dalam hadirat Tuhan, sehingga Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita, mengurapi dan memberkati kita. Bapa di dalam surga, Allah kami, Allah yang hidup, Allah kami, Allah yang ajaib, Allah kami, Allah yang sungguh heran. Heran dan ajaib karya perbuatan-Mu di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepadamu. Pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih bagi-Mu Tuhan. Oleh karena kami percaya jikalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, kami boleh mengaku dengan jujur di hadapan-Mu Tuhan. Bukan oleh karena kuat gagah perkasa kami, bukan juga karena kami sudah berlaku benar di hadapan-Mu, tetapi semuanya adalah oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar Engkau boleh nyatakan bagi kehidupan kami. Bapa surgawi, Allah kami, Allah yang hidup, pada saat ini Tuhan kami melaksanakan ibadah tidak seperti ibadah-ibadah umum yang kami lakukan. Seluruh kami umat-Mu boleh ada di Bait-Mu yang kudus, tetapi saat ini
tidak seperti itu. Sekalipun seperti ibadah kami lakukan saat ini, namun kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa akan ada hadir di dalam setiap kehidupan kami. Bapa Surgawi Allah kami, Allah yang baik, hamba berdoa saat ini Tuhan Yesus, bagi seluruh sidang jemaat-Mu dan para hamba-hamba-Mu yang melaksanakan ibadah ini di rumah saat ini. Biarlah kuasa-Mu mengalir di dalam setiap kehidupan umat-Mu. Berikan kami sukacita. Jauhkan senantiasa daripada kehidupan kami ketakutan. Angkat roh ketakutan daripada setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, sekalipun ibadah ini seperti ini kami lakukan, dan kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya kuasa-Mu sanggup menghalau setiap bibit-bibit penyakit, bahkan Tuhan virus corona yang sangat menakutkan banyak orang sekarang ini Tuhan. Tetapi kami percaya kuasa-Mu sanggup menghalau daripada setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, perlindungan kami sempurna di dalam tangan kuasa Tuhan. Tangan-Mu yang dahsyat, tangan-Mu yang penuh kuasa, itulah yang akan memimpin, menyertai kami di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Jangan biarkan kami berjalan sendiri di dalam dunia yang panah ini, tetapi biarlah senantiasa Tuhan memegang tangan kami, membawa kami kepada kemenangan yang luar biasa, sebagaimana kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami, Allah yang luar biasa. Dan kami percaya hanya dekat Allah saja kami mengalami ketenangan. Itu sebabnya pada saat ini kami datang kepada Yesus, supaya kami boleh tenang, dan kami senantiasa berdoa di dalam Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jaga seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah ini di rumah. Dan juga Tuhan Yesus, sebentar lagi Bapa, kami akan mendengarkan firman Allah yang hidup, yang akan disampaikan hamba-Mu Bapak pendeta kami, Bapak gembala kami saat ini. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, bungkus hamba-Mu dengan kuasa Tuhan, perlengkapi dengan kuasa yang dari tempat maha tinggi, sehingga tersingkap hari ini kebenaran firman-Mu, memberkati setiap kami yang mendengarkan acara ini, supaya kami dikuatkan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami domba-domba-Mu menyiapkan seluruh hidup kami untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami, untuk memberikan kami kekuatan yang baru. Oleh karena itu Bapa yang baik, berfirmanlah Engkau Yesus. Kami seluruh umat-Mu, kami domba-domba-Mu akan duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu itu Tuhan boleh berkuasa saat ini, menguatkan kami, menjauhkan segala keraguan daripada kehidupan kami, supaya kami tetap berjalan dengan Yesus. Dan kami percaya bersama dengan Yesus kami akan tampil sebagai pemenang, sebagaimana Yesus yang sudah menang, mengalahkan maut. Dunia ini tidak boleh mengalahkan Engkau. Liang kubur tidak berkuasa menahan Engkau. Engkau harus bangkit, membuktikan Engkau hidup, Engkau pemenang. Itulah iman percaya kami saat ini Tuhan. Bersama dengan Engkau kami pasti menang. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Datang
kita akan dengarkan firman Tuhan yang menjadi tema khotbah hari ini berbicara adalah berkemenangan di dalam Yesus. Terambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-57. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57, kita akan sama-sama memperhatikan firman Tuhan ini dengan tema adalah berkemenangan di dalam Yesus. Demikianlah bunyinya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, kita diperhadapkan kepada satu peperangan yang tidak ada henti-hentinya, yang mewarnai kehidupan kita dari semenjak kita, bahkan dari kandungan ibu sampai kita lahir ke dunia ini. Kita hidup, kita dari anak-anak, remaja, pemuda, kita senantiasa mengalami berbagai hal, masalah, perjuangan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lepas, siapapun dia, senantiasa dia diperhadapkan kepada peperangan hidup di dalam dunia ini. Sebagaimana Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama berkata bahwa manusia yang hidup di bumi itu adalah penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan yang dia hadapi. Bukan manusia saja, saudaraku, bukan ciptaan saja yang mengalami tantangan itu, tetapi Yesus sendiri pun dia mengalami tantangan, mengalami pergumulan di dalam hidupnya ketika Yesus datang. Dari dia lahir dikandung oleh Maria, lalu dia hidup seperti manusia biasa. Dia juga menghadapi sebagaimana dia bergaul. Dalam usia 8 hari dia disunat, usia 12 tahun dia ada di dalam bait Allah. Dia mengajar, dia melayani, dan pada usia 30 tahun Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan setelah Yesus dibaptis di Sungai Yordan, maka Yesus melayani selama 3,5 tahun. Semua dihadapi oleh Yesus dengan penuh perjuangan, tantangan yang ada senantiasa di dalam hidupnya. Nah, kalau Yesus saja menghadapi tantangan, apalagi kita, saudaraku yang kekasih, Yesus menghadapi tantangan, menghadapi pencobaan itu. Di dalam firman Tuhan berkata bahwa kalau dia sudah dicobai dan dia bisa menolong orang-orang yang mengalami pencobaan itu. Jadi Yesuslah sebagai teladan bagi kita, yang hari ini kita puji dia, kita muliakan dia di dalam kehidupan kita. Dia sebagai Tuhan, sebagai Sang Juru Selamat yang diberikan oleh Bapa di dalam surga. Itulah yang kita imani, itulah yang kita sembah, itulah yang kita muliakan, itulah yang kita puji di dalam setiap kehidupan kita. Yesus rela mati, disalibkan, disiksa, disalib, disiksa, dan Yesus mati. Itu bukan kekalahan, itu kemenangan, saudara.
Karena ketika Yesus mati, dia bangkit dari antara orang mati, dan dia mengalahkan segala kuasa maut. Dan mungkin Jumat Agung nanti tanggal 10 kita akan merayakan hari kematian Yesus, hari Paskah, di mana Yesus mati dan bangkit dan kubur itu kosong, menjadi bukti fakta bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kubur. Dia mengalahkan kematian, dia mengalahkan kuasa yang ada di dalam dunia ini. Yesus menang. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Coba kita lihat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi perjuangan kita, saudaraku yang kekasih, bukan, firman Allah berkata, bukan melawan darah dan daging, bukan melawan apa yang kita lihat secara nyata nampak, tetapi justru musuh kita yang terbesar adalah yang tidak dapat kita lihat, yaitu roh jahat di udara. Kita harus mengalahkan itu. Kita harus berjuang menghadapi apa yang kita alami sekarang di negara kita Indonesia ini, COVID-19. Kita harus mengalahkan, berjuang di dalam nama Yesus. Jangan kita mundur, jangan kita takut. Tetap berharap kepada Dia, tetap berjuang bersama dengan Yesus. Karena Yesus telah menjanjikan kemenangan bagi kita. Berjuang di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam seluruh kehidupan kita. Saya tahu, saudaraku, akhir zaman ini semakin hari semakin sulit. Semakin hari situasi semakin mencekam. Kemana kita pergi? Tidak ada lain. Kemana kita berharap? Tidak ada lain, hanya kepada Yesus saja. Hanya kepada Dia saja kita lari. Hampirilah Yesus. Beritahulah kepada Yesus segala apa masalah pergumulan saudara. Serahkan kepada Dia. Dekatkan diri kepada Yesus. Memang kita tidak bisa beribadah di dalam gereja hari ini, tapi di rumah saudara harus beribadah, harus berdoa, harus memuji-muji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kalau saja jemaat sekalian benar-benar sungguh-sungguh di rumah saudara berdoa, membentuk mesbah keluarga, suami, istri, anak-anak, cucu yang sudah punya cucu, mereka bersama-sama berkumpul di dalam rumah mereka, lalu suami memimpin kebaktian, memimpin doa itu di dalam rumah tangga itu. Oh, itu sangat luar biasa, saudara. Pasti gereja yang tadinya 1.000, maka sekarang ini mungkin ratusan ribu sudah ada gereja, sudah ada mesbah, sudah ada puji-pujian dari rumah kita masing-masing. Tetapi kalau kita tidak ibadah, ada jemaat saudaraku yang kekasih, mungkin hari ini kalau jemaat yang malas, oh dia sangat senang sekali dengan kejadian ini, karena dia mungkin jarang beribadah hari Minggu, dia jarang berdoa. Seolah-olah mereka dengan kejadian ini mereka mungkin menganggap itu
sesuatu yang menyenangkan bagi mereka. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi saudaraku, saya melihat di dalam penderitaan, dalam masalah ini yang kita alami, Tuhan mau mengajar kita ada dua hal. Yang pertama, saudaraku yang dikasih, supaya kita mandiri. Kita harus menjadi orang Kristen yang beriman, yang mandiri, yang tidak usah didorong-dorong, yang tidak usah harus diingatkan. Tetapi kita harus bisa mandiri di dalam diri kita. Berdoa mandiri, beribadah mandiri, bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Jadi saudaraku yang terkasih, yang pertama, situasi ini mengajak kita, membuat kita untuk kita mandiri. Iman kita harus tingkatkan dengan dari kerelaan, kemauan dari diri kita sendiri. Dan yang kedua, saudaraku yang terkasih, membuat kita menjadi harus bisa beradaptasi dengan lingkungan kita. Beradaptasi maksudnya adalah kita harus bisa menyesuaikan diri kita dengan zaman ini, dengan situasi ini. Kita tidak lagi suka-suka pergi kemana-mana. Ya mungkin kita sudah sekarang ini ada banyak suami-suami, istri-istri sudah lebih senang tinggal di rumah karena mungkin dia takut. Nah saudaraku yang dikasih, kedua hal ini akan membentuk kita menjadi orang Kristen yang sejati. Ketika kita senantiasa bersekutu secara mandiri kepada Dia, beribadah kepada Dia, memuji Dia, memuliakan Dia, sehingga kita mampu mengatasi setiap masalah di dalam hidup kita. Oleh karena kita sudah merasakan. Jadi kita bukan hanya Kristen yang hanya kata orang, tetapi kita sudah merasakan. Kita sudah mengalami bahwa Tuhan itu ada. Kita sudah mengalami bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu ada di dalam hidup kita secara pribadi. Perjumpaan dengan Tuhan itu harus secara pribadi. Memang kita ibadah rame-rame, itu bagus. Tetapi ketika kita ingin merasakan hadirat Tuhan, adalah kita harus kemandirian. Itu yang penting, saudaraku yang dikasih. Nah, saudara, mengapa kemenangan itu harus kita miliki di dalam Yesus? Di dalam firman Tuhan ini, saudaraku yang dikasih, karena tidak ada yang dapat membuat kita menang di luar daripada Yesus. Hanya di dalam Yesus ada kemenangan. Kita bisa menang dari dunia ini sampai ke surga. Kalau kita ada di luar Yesus, kita akan kalah. Karena Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan. Dia mampu melakukan, dia memiliki kuasa di surga dan di bumi. Kuasanya tidak terbatas. Kita terbatas, dia tidak terbatas. Jadi saudaraku, ketika kita mengimani Yesus, bahwa kuasa Yesus akan diberikan kepada kita, di dalam Yohanes pertama ayat yang ke-12, bahwa setiap anak-anak Tuhan diberikan satu kuasa. Jadi hidupmu dan hidupku mengalami kuasa, memiliki kuasa yang diberikan oleh Yesus. Jadi kalau hidup kita ada di dalam Yesus, Kolose berkata bahwa kita tersembunyi di dalam Yesus, kita akan menang apapun masalah, apapun pergumulan yang kita hadapi. Kalau ada Yesus di dalam hidup kita, kita akan mengalami kemenangan. Haleluya.
selanjutnya saudaraku yang kekasih, supaya kita mengalami kemenangan di dalam Yesus, ada beberapa hal yang harus kita contoh dan teladani yang Yesus alami di dalam kehidupannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Saudara di sana boleh membacanya di dalam Lukas pasal yang pertama, pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Di sana satu perikop itu berbicara tentang pencobaan yang dialami oleh Yesus. Pencobaan, ketika Yesus mengalami pencobaan itu, apa yang Yesus perbuat? Di sana saya pelajari dalam Alkitab ini ada 3 hal yang membuat Yesus mengalami kemenangan adalah, yang pertama adalah dia penuh dengan Roh Kudus di dalam ayat yang pertama. Jadi saudara, kita harus penuh dengan Roh Kudus supaya kita bisa mengalahkan kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi ada roh diberikan oleh Allah. Bukankah Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa dan aku tidak membiarkan kamu sebagai yatim piatu, pun mengutus Roh Kudus kepadamu. Inilah yang memberikan kekuatan. Roh inilah sekarang yang ada di dalam gereja. Roh inilah sekarang yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Roh inilah sekarang yang memampukan kita berjalan, melayani. Ada banyak orang takut melayani. Saya percaya saudaraku, ada Roh Allah yang lebih berkuasa, yang diam, yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini senjata kita. Inilah yang harus kita pakai di dalam hidup kita. Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Dia berdiam. Taruh tempat di dalam hati. Biarkan Roh Kudus itu berkarya di dalam hati saudara. Singkirkan segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Katakan kepada Roh Kudus, Roh Kudus, mari datang, masuklah. Aku berikan hidupku bagimu. Tuntunlah aku, bimbinglah aku. Maka dia akan masuk, saudara. Dia akan masuk. Dia mau tinggal. Dia mau hidup bersama-sama dengan saudara. Ketika Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita, dia akan membawa kita ke jalan-jalan kebenaran. Dia membawa saudara dan saya sampai kepada surga yang kekal. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, yang Yesus lakukan ketika dia menghadapi pencobaan di dalam firman Tuhan yang kita lihat di dalam Lukas pasal yang keempat adalah, yang kedua adalah hadapi setiap masalah. Jangan takut, jangan mundur, hadapi. Karena Yesus menghadapi setiap masalah pencobaan itu yang datang kepada dia. Dia melawan setiap rayuan, bujukan daripada iblis itu dengan firman Allah. Ketika iblis menyuruh dia untuk menjatuhkan dirinya dari hubungan baik Allah, dan dia berkata malaikat akan mendatangkan engkau, tetapi Yesus berkata menjawab, supaya kita jangan mencobai Tuhan Allah. Nah, hadapi, saudaraku, jangan takut. Nah, tentu menghadapi setiap masalah kita juga harus punya pelindung, ya, seperti sekarang ini. Kita kalau untuk menghadapi keramaian, menghadapi apapun itu, ya tentu kita harus pakai masker. Tentu kita harus memiliki satu pelindung supaya kita juga bisa menjaga jangan sampai orang-orang yang sudah positif, ya, supaya jangan tertular kepada kita. Tentu kita harus juga
memberikan penjagaan di dalam hidup kita. Nah saudaraku yang kita bukan juga kita lalu kita takut. Lalu kita takut tidak berbuat apa-apa. Ya, lalu kita mau melayani takut, bekerja takut, semua takut. Ayat berkata, apa yang kita takutkan itu yang menghampiri kita. Jadi janganlah takut, saudara. Justru apa yang kau takut-takuti itu bisa satu kali itu menjadi menghampiri kita. Ya jangan takut. Bukan jangan takut, bukannya kita lalu kita berani sesuka-suka kita, tidak punya aturan. Enggak juga. Ya. Nah, firman Tuhan ini hadapi setiap masalah pergumulan, saudara. Tantangan hidup yang semakin hari semakin tepat, ekonomi yang semakin sulit. Kita lihat